Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Serba Booming, mudah-mudahan Anda selalu sehat, lancar rezeki, dan dimudahkan dalam segala urusannya. Dan kami ucapkan terima kasih buat Anda yang sudah subscribe dan langganan di channel ini. Kali ini saya akan berbagi kisah nyata, yaitu kisah Habib Ja'far Al-Kaf, wali yang restunya diburu pejabat. Bagi umat muslim di Indonesia, terutama di Jawa, nama Habib Ja'far Al-Kaf sudah tidak asing. Ia merupakan seorang ulama kondang asal Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, yang berpulang ke rahmatullah pada 1 Januari 2021 lalu. Namanya pun kini diabadikan menjadi salah satu nama jalan di kota Kudus, tepatnya di jalan samping Masjid Agung Kudus di Desa Demaan, Kecamatan Kota Kudus. Semasa hidupnya, bahkan hingga kini, Habib Ja'far telah diakui sebagai wali Allah yang memiliki maqam majdub atau wali jadab, atau bisa diartikan sebagai sebuah keistimewaan yang diberikan oleh Allah, bahkan ketika dia masih berada di kandungan ibunya. Karena itu, banyak sekali kisah Habib Ja'far yang hingga kini masih terus berdengung, baik di kalangan habaib hingga masyarakat awam di Indonesia. Yang paling tersohor apalagi kalau bukan mendoakan seorang almarhum Gus Dur menjadi seorang presiden RI kala itu. Pada kesempatan kali ini, beredar wawancara sebuah media yang mendapatkan peluang menemui dan mewawancarai salah satu orang yang dipercaya Habib Ja'far semasa hidupnya. Dia adalah seorang teman masa kecil sekaligus teman seperjuangan Habib Ja'far dalam berdakwah di berbagai daerah di Indonesia. Dia adalah Habib Muhammad Alwi Baagil, putra Habib Alwi Abdullah Baagil. Habib Muhammad menuturkan, ada banyak sekali pejabat di daerah maupun nasional yang ada di sekeliling Habib Ja'far. Mereka kerap meminta restu pada Habib Ja'far sebelum melakukan pencalonan diri. Habib Ja'far, lanjut dia, juga kerap memintanya untuk memanggil petinggi-petinggi hingga tokoh masyarakat di tingkat nasional hingga daerah untuk bertemu dengannya. Setelah pemanggilan itu, semuanya menjadi orang yang memiliki jabatan dan kekuasaan. Habib, lanjut Muhammad, seolah sudah tahu apa yang terjadi setelahnya. Sama seperti Gus Dur dulu, Habib meminta saya untuk bertemu dengan Gus Dur dan menyampaikan agar Gus Dur bisa menghadap ke Habib. Saat itu Habib ada di Wisma Pele, Kudus. Saya berangkat ke Jakarta menyampaikan pesan Habib dan benar, Gus Dur mau menemuinya di Kudus, kata Muhammad. Di sana, diucapkanlah jika Gus Dur akan menjadi presiden. Saat itu Gus Dur menganggapnya sebagai guyonan dan menyebut hanya akan menjadi presiden taksi. Namun Habib dengan tegas bilang bahwa Gus Dur akan jadi presiden Indonesia, sambung dia. Setelah Gus Dur, Habib Muhammad mengatakan Habib Ja'far bertemu dengan Susilo Bambang Yudhoyono. Habib Ja'far kemudian memberi wejangan pada SBY untuk membuat sebuah partai dan mencalonkan diri menjadi seorang presiden. Dan akhirnya jadi. Habib juga memberi isyarat bahwa SBY akan menjabat selama 2 periode, yakni dengan isyarat meminta 2 buku SBY lengkap dengan tanda tangannya saat Habib diundang ke Cikeas usai ditetapkan sebagai presiden, sambungnya. Habib Muhammad menambahkan, masih ada banyak sekali pejabat yang diundang untuk bertemu dengan Habib Ja'far agar bisa didoakan menjadi seorang pemimpin. Bahkan sekelas Muldoko dan Wiranto,
Disebutnya juga pernah diundang dan bersedia menemui Habib Ja'far jauh sebelum namanya dikenal kalangan luas. Saya yang disuruh menghadap mereka terlebih dahulu. Namun keberhasilan saya membujuk mereka untuk bertemu Habib bukan karena saya sendiri, melainkan karena seorang Habib Ja'far yang menyuruh saya, ungkap Habib Muhammad. Habib Ja'far sendiri memiliki hobi memelihara burung dara dan ayam. Filosofinya adalah doro, noto negoro atau menata negara. Kalau senggang, Habib sering memindah-mindahkan burung daranya, sembari bilang iki Kapolres tak pindah kene, iki Kapolda tak pindah kene, pungkasnya. Itulah tadi karomah yang dimiliki oleh Habib Ja'far Al-Kaf dalam semasa hidupnya. Semoga kita bisa mengambil iktibar yang dilakukan beliau semasa hidupnya. Amin amin ya rabbal alamin.